Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zelda Arumelodia, NPM 201434086. Saya dari kelompok 4 sebagai moderator yang membawakan tugas berjudul mengkritis prinsip PKN dan teori PKN yang ada di Indonesia secara komparatif dan faktual. Sebelum kita mulai pembahasannya, marilah kita membaca surah As-Saff ayat 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulkum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Marilah kita lanjut pembahasannya. Pembahasannya akan dibacakan oleh teman-teman saya dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Dinda Yarsam. Kepada teman-teman saya persilakan untuk menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Febrianti, NPM 2014-34021. Nah, sebelum kita ke pokok materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih pendidikan kewarganegaraan itu. Jadi, menurut Depdiknas, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran yang harus tercapai dalam membentuk warga negaranya, sadar dalam melaksanakan hak serta kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang berkarakter dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Anjanis, NPM 201434180. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tujuan pendidikan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran ini, pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik dapat memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan. Kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta anti korupsi. Ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasya Anggreni dari kelas 1V Priodi PGSD Fakultas KIP NPM 2014-34082 dari Universitas UMN Al-Wasliyah Ajidin. Di kali ini saya akan membahas materi mengenai prinsip dan teori pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang pertama 1. Prinsip pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip pendidikan kewarganegaraan. Prinsip dasar pembelajaran PKN mengacu pada sejumlah dasar pembelajaran PKN mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran menurut pendapat Budi Marsya 20028. Prinsip-prinsip pembelajaran tersebut adalah prinsip belajar siswa aktif, student active learning, kelompok belajar kooperatif active learning, pembelajaran partisipatorik dan mengajar yang reaktif relative learning. Prinsip belajar siswa aktif, yaitu model ini menurut prinsip belajar siswa aktif, aktivitas siswa hampir di seluruh proses pembelajaran dari mulai fase pencernaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia,
NPM 201434056. Kelompok belajar kooperatif. Proses pembelajaran PKN juga menerapkan prinsip belajar kooperatif, yaitu proses pembelajaran yang berbasis kerjasama. Pembelajaran partisipatori. Selain prinsip pembelajaran tersebut, PKN juga menganut prinsip dasar pembelajaran partisipatori, sebab melalui model ini, siswa belajar sambil melakoni. Reactive teaching. Dalam prinsip ini, lebih menekankan bagaimana guru menciptakan strategi agar murid mempunyai motivasi belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asdil Lubis akan melanjutkan membacakan materi berikutnya, yaitu teori pendidikan kewarganegaraan. Program pendidikan kewarganegaraan bukan hanya mengulas tentang pengetahuan, keterampilan, dan watak siswa, tapi pendidikan kewarganegaraan dapat pula mengulas tentang hubungan masyarakat dengan lingkungannya dan cara menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan. Berikut ini merupakan beberapa pendapat tentang teori pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Menurut Sumantri, PKN merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sementara menurut Winata Putra, PKN memiliki sifat multifase atau multidimensional yang dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai moral, pendidikan kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, dan pendidikan demokrasi. Saya Lailan, NPM 191434163 akan membacakan materi selanjutnya, mengkritisi prinsip dan teori pendidikan kewarganegaraan di Indonesia secara komparatif dan faktual. Perbandingan pokok perhatian materi yang diajarkan, nilai-nilai utama pendidikan karakter, memperbaiki karakter diri sendiri dan orang lain, kejujuran, kepedulian, keadilan, dan kerjasama. Pendidikan kewarganegaraan memperbaiki pemerintahan, pengetahuan tentang pemerintah, hukum dan politik, kebebasan, kesetaraan hak-hak legal, keadilan, partisipasi warga negara, patriotisme, menghormati kebinekaan, kewenangan kepemilikan, dan privasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakiran Kuti, NPM 1914344148 kelas 1O. Di sini saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. Tujuan pendidikan yaitu melahirkan warga negara Indonesia mempunyai jiwa Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, berkebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial yang berjiwa patriot komplit, supaya melahirkan tenaga-tenaga kejuruan yang ahli dan berjiwa revolusi. Tujuan normatif pendidikan kewarganegaraan yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan individual siswa yang akan mengembangkan keterampilan esensial penting untuk tindakan sebagai partisipasi seorang warga negara, pendidikan kewarganegaraan yang berafiliasi kepada suatu kelompok sosial. Pendidikan termasuk dalam bidang multidisiplin, yang mana mengkaji juga dalam bidang politik dan ilmu lainnya yang masih berkaitan tentang kewarganegaraan. Sekian. Alhamdulillah, sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.